Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, sekarang saya ada di Lamongan, di rumah sekaligus pondok pesantren milik Kiai Haji Muhammad Dawam Saleh. Biasa beliau menyingkatnya dengan MDS. Nah, beliau ini pimpinan pondok, kiai yang lulusan Gontor, tapi juga sekaligus sastrawan. Bikin banyak puisi yang sudah dibukukan. Nah, ini banyak beberapa antaranya. Agar Petruk tak ada lagi duduk di tampuk. Wah, ngeri juga judulnya ya. Luar biasa. Ada lagi Jeris Tangis Anak Negeri. Nah, ya. Buku-buku puisinya. Ini agak sedikit lebih religius. Sang pembawa wahyu. Ini tentu saja tentang junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pak Kiai, saya tadi sempat buka-buka sepintas buku-buku kumpulan kiai, kumpulan puisi Pak Kiai. Ini seperti ini, Jerit Tangis Anak Negeri. Ini makanya anak negeri sedang menangis. Iya. Apa sesungguhnya yang terjadi dalam pengamatan Pak Kiai dalam kehidupan bernegara hari-hari belakangan ini Pak Kiai? Ya. Yang jelas kita sekarang hutang bertriliun-triliun, Ribuan triliun. Masing-masing manusia satu jiwa rata-rata sudah punya hutang 25 juta. Iya. Apakah kita tidak menangis? Termasuk bayi baru lahir ya? Ya, bayi begitu lahir sudah Jebret, berhutang. hutang 25 juta. Ya, ini dari segi ekonomi. Ya. Kemudian dari kenyataan-kenyataan, kalau kita melihat medsos dan sebagainya, saya lihat TV-TV, berita-berita resmi itu tidak ada. Tapi saya yakin yang benar itu dari medsos-medsos, dari teman-teman yang sama jujurnya. Seperti negara kita sebenarnya hari-hari ini dikuasai oleh uang. Oh. Jadi yang mimpin negara ini adalah uang. Kemudian dikuasai oleh orang-orang yang rakus harta, rakus jabatan, rakus harta, rakus tahta. Jadi kalau Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, negara kita sila pertamanya keuangan yang maha berkuasa. Ya, betul. Dan itu betul. Iya. Dan itu pernah juga saya tulis dalam buku saya beberapa. Oh gitu ya, pernah ya. Keuangan yang maha kuasa. Iya, iya. Dan itulah yang menjadikan kita itu menangis. Saya melihat seperti bahkan banyak orang-orang di sekitar saya, ulama-ulama setingkat ulama itu tidak tahu berita-berita itu, padahal itu kenyataan. Seperti yang saya contohkan itu. Yang menjadikan gaduh ini Habib Rizik. Oh. Seperti contoh itu. Ulama bukan berdebat Ahok, gitu ya. iya. Masya Allah. Bukan Ahok. Terus saya katakan bukan Pak Ahok Pak. Terus sampean dengar enggak waktu di TV Ban, waktu Ahok diadili. Iya. Kiai Ma'ruf Amin sebagai ketua Majelis Ulama datang dan dituding-tuding oleh Ahok. Kalau saudara Kiai Haji Ma'ruf Amin mendolimi saya, sama dengan mendolimi Tuhan yang Maha Kuasa. Oh sampai begitu ya Pak. Jadi ulama di daerah dan nggak ngerti. Ya. Padahal itu kenyataan di TV One ada jelas-jelas. Nah setelah itu MUI baru rapat, MUI Lamongan baru rapat. Bagaimana sikap kita terhadap Ahok? Oh. Sebelumnya nggak ada. Padahal MUI Pusat sudah bikin surat Ya, sudah. pernyataan keagamaan ya tentang Al-Maidah 51 ya. Iya sudah jelas itu. Jadi ulama-ulama daerah nggak ngerti itu, nggak ngerti betapa jahatnya itu. Dan saya karena tahu dari yang jujur prihatin. Orang mungkin tertawa-tawa saja, tapi saya nangis setiap hari. Maka saya tulis buku puisi yang terakhir, Jerit Tangis Anak Negeri. Kemarin hampir saya jerit tangis anak negeri setiap hari. Waduh, tambah sedih kali tiap hari. Kalau orang melihat mungkin itu melihat gambarnya Petruk untuk lelucon, orang-orang menjawab itu lelucon, tapi saya nangis. Kenapa Kiai? Petruk kenapa Kiai nangis karena Petruk ini? Ya, ini karena apa? Tidak layak untuk memimpin negara. Oh sih. Kalau memimpin desa tidak apa-apa. Kilurah ya, Kilurah. Ya. Itu Semar, Kilurah Semar ya. Saya tuh melihat jutaan orang yang lebih baik daripada dia.
kenapa orang yang seperti begitu menjadi pemimpin negara? Padahal banyak orang yang sidik, amanah, tabligh, fatonah itu lebih banyak daripada dia. Iya. Kenapa orang yang seperti begitu? Jadi dalam pengamatan Pak Kiai, negara kita ini salah urus ya? Salah urus, salah memilih pemimpin. Dan ini tidak main-main. Saya nangis setiap hari karena salah milih pemimpin. Nah, orang-orang di desa sampai orang-orang nggak ngerti itu. Sampai sebegitu. Saya dengar bahwa saya negara ini dikuasai oleh Taipan, 9 Taipan. Dan naga itu ya? Ya, kemudian apa itu namanya? Partai-partai dikuasai oleh harta semuanya itu dikuasai oleh harta. Rakus harta, rakus tahta. Dari semua kondisi yang keburukan yang Pak Kiai ceritakan tadi, apa dampak yang langsung dirasakan rakyat Pak Kiai sebagai pemilik negeri ini? Apa yang langsung dirasakan rakyat? Sampai hari ini banyak orang yang merasakan, tapi banyak juga yang tidak merasa, masih belum. Nah, seperti mamanya ini katakanlah tidak tahu. Dulu mamanya janji, nanti setelah jadi presiden akan rupiah akan di bawah 10.000. Ya. Tapi kenyataannya, nah ini tidak terlalu dirasakan oleh rakyat ini. Ternyata dulu janjinya akan ekonomi akan di atas meroket. Nah seperti begitu tuh mungkin nggak tahu. Saya tahu ada beberapa gambar istilah meroket begini dan nggak ada. Dan kemudian nanti akan di atas 5%, di atas 6%, di atas 7%. Tapi sekarang 0%. Nah ini minus malah. Banyak rakyat yang tidak ngerti, tahu. Nah kita yang tahu nangis itu. Nah gitu. Jadi. Tapi dari sisi ekonomi kan rakyat juga merasakan betapa beban hidup makin berat lagi ya. Karena harga-harga terus. Ya itu bagi yang tahu, tapi juga ada juga dibela-bela oleh orang yang membela itu dan sepertinya enggak seperti biasa-biasa saja. Masalah ya. Ini dari segi ekonomi. Kemudian yang yaitu tadi dari segi agama Islam. Dari agama Islam, Islamofobi itu juga ada yang merasa dan tidak merasa. Lebih-lebih Nasakom dulu siapa pembelanya komunis zaman tahun 65? Orang agama. Nah sekarang itu juga begitu. Orang agama juga. Orang agama yang membela-bela coba. Sampai ada orang yang mengatakan tokoh agama, tokoh ormas mengatakan 3 tahun 4 tahun yang lalu Ahok adalah khairun nas karena anfa'ul linnas. Nah saya dengar itu dia itu mengatakan gitu dapat uang 1 miliar. Waduh, lumayan juga. Itu tokoh-tokoh agama. Ada tokoh agama yang baru saja akhlaknya orang baik daripada akhlaknya orang Arab. Coba. Dan wadah banyak sekali. Saya sampai punya apa itu namanya ucapan-ucapannya, kutipan dari RI 1 yang tadi itu yang sama sekali tidak layak sebagai pemimpin, kebohongan sampai 66 janji yang dicatat juga. Itu saya tulis semuanya. Nanti kalau saya jadi presiden saya akan stop impor gitu ya. Akan stop utang luar negeri gitu. Akan persulit investasi asing. 66. Pak Kiai, di luar soal ekonomi dan agama tadi, ini kita satu lagi yang prihatin mungkin di ujung wawancara singkat kita ini tentang ada aroma kebangkitan komunis dan PKI yang sepertinya ada pembiaran. Apalagi seperti kita tahu secara sangat sepihak pada 2016 Presiden Joko Widodo membuat Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila 1 Juni. Itu kan sepihak. Bahwa selama ini bangsa Indonesia mengenal Pancasila yang sah yang dipakai oleh bangsa negara sebagai falsafah kehidupan dan negara adalah Pancasila 18 Agustus. Ini gimana tentang hal seperti ini Pak Kiai melihatnya? Ya, sudah jelas kan waktu zaman Orde Baru dulu, waktu saya menjadi P4.
tanggal 1 Juni itu lahirnya istilah Pancasila. Pidato pertama ya? Ya, bukan lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila yang sah resmi itu menurut Orde Baru. Itu adalah 18 Agustus 1945, bukan 1 Juni. Kemudian kalau kita pelajari lagi, 1 Juni itu pidato Bung Karno. Ya. Memulai istilah Pancasila, dan Pancasilanya Bung Karno itu tidak sama dengan sekarang ini. Iya. Dan Bung Karno juga mengaku bahwa istilah Pancasila itu dari seorang kawan ahli bahasa. Ya. Jadi kalau ada orang-orang sekarang yang gelap mata, membabi buta mengatakan bahwa Pancasila 1 Juni itu Pancasila Soekarno sendiri mengatakan bahwa istilah Pancasila itu dia kutip dari seorang teman yang ahli bahasa, kan gitu. Ya. Kemudian kita juga sering gagal memahami sejarah manusia seseorang. Saya di sini juga ada puisi saya. Saya ingat pidatonya Pak Kasman Singodimedjo waktu di Gontor. Ya. Apa kata Pak Kasman? Ya. Bung Karno itu menjadi pemimpin yang benar, yang baik, yang adil, yang jujur hanya 5 tahun. Mulai tahun 45 sampai tahun 50. Setelah itu Bung Karno itu rakus. Rakus tahta, rakus wanita. Sampai tahun 65. Pak Kasman Singodimedjo ya? Ya. Kemudian Pak Harto itu juga benar, bersih, jujur, dan membangkitkan ekonomi hanya 5 tahun. Mulai 67 sampai 72. Setelah itu Pak Harto dijangkiti oleh rakus harta dan rakus tahta sampai 25 tahun. Itu. Nah itu saya pelajari, saya benar. Maksudnya apa yang dipidato Pak Kasman itu benar. Jadi pemimpin yang benar, Pak kita membenarkan, mengikuti Bung Karno hanya 5 tahun sebenarnya. Setelah itu dia dikuasai oleh PKI, rakus harta, rakus wanita. Banyak penyimpangan konstitusi juga ya? Konstitusi seumur hidup misalnya kan? Konstitusi nggak mengenal konstitusi seumur hidup ya? Banyak sekali kesalahan-kesalahannya. Nah itu orang membabi buta mengikutinya, termasuk mengikuti PKI. Nah termasuk sebagian anak turunnya. Itu sampai mengatakan tidak percaya pada hari akhir. Sampai yang ada yang mengatakan mana lebih bagus berjasa Bung Karno atau Nabi Muhammad. Mana lebih indah suara azan atau kidung. Itu kegagalan Bung Karno mendidik anak-anak. Jadi jangan sekedar mengikuti tokoh, tapi harus dipelajari benar atau tidak. Secara kritis kita ya. Yang bagus boleh kita ambil, yang jelek buruk. Jadi kita tidak menyalahkan seluruhnya, tapi juga tidak mengikuti seluruhnya. Lihat-lihat mana yang benar. Kita membenarkan seperti Pak Kasman tadi, benar Bung Karno, tapi 5 tahun. Setelah itu penuh dengan rakus harta, rakus tahta, rakus wanita. Kalau Pak Harto nggak rakus wanita. Harta dan tahta aja. Ya, tahta sama harta. Pak Kiai sebagai penutup boleh nggak, tadi sempat saya lirik ada puisi Pak Kiai yang belum diterbitkan, jangan tanya boneka, itu boleh kayaknya dibacakan sebagai penutup. Menarik sekali saudara, beliau ini puisi-puisinya luar biasa, memang isi-isinya waduh untuk ukuran kita, saya sendiri yang teman-teman bilang saya lumayan keras, agak ngeri juga nih. Monggo Pak Kiai kalau saya ketemu. Jangan tanya pada boneka. Jangan tanya pada boneka, karena ia tak mengerti apa yang dikata, karena ia tak mengerti harus kerja apa. Jangan tanya pada boneka, karena ia tak tahu rakyat gembira atau sengsara, karena ia tak tahu para pengkritik bebas atau dipenjara. Jangan tanya pada boneka, karena ia tak tahu sebenarnya negara ini ditumpuki hutang atau kaya raya, karena ia dikuasai para perakus harta dan tahta. Jangan tanya pada boneka tentang negara, Pancasila, lebih-lebih tentang agama, karena ia dikuasai oleh manusia-manusia Islamofobia. Dasar Pak Kiai, luar biasa. Saya kalimat terakhir karena dia dikuasai oleh Islamofobia. Itu saya mendengar langsung bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa memang sangat Islamofobia. Yang terbaru misalnya tentang
tes wawasan kebangsaan. Ya, ya. Apa urusannya korupsi? Ditanya dengan kalau kamu buka jilbab bersedia apa enggak? Ya. Kalau kamu sholat kunut apa enggak? Ya. Apa urusannya gitu? Ya. Kalau kamu kok di poligami apa urusannya gitu kan? Jadi itu kan di profiling. Nah, jadi itu sebenarnya di profiling yang membuat memang orang-orang yang Islamofobia. Pak Kiai, terima kasih banyak atas pencerahannya. Semoga Allah anugerahi Ya, ya. Pak Kiai dengan umur panjang, sehat, berkah Pak Kiai nggih. Ya, Luar biasa. Saya niat amar ma'ruf nahi munkar. Nahi mungkar. Satu Karena paket. kalau ada kemungkaran kita diam berdosa. berdosa. Karena ini adalah madorot dan maslahat umat Indonesia, Ya. bangsa Indonesia. Oke. Siapa saja pokoknya ya Allah dipimpin oleh ini madorot, penuh dengan madorot. Rubaidor. Ruwaibidah. Allah Akbar. Oke, saudara sekalian, demikian dari saya Edi Mulyadi bersama Pak Kiai Muhammad Dawam Saleh, pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah. Al-Islah di Lamongan, Jawa Timur. Masya Allah, kita berharap Indonesia akan lebih baik di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.